At RSM, we have over 40,000 great minds that take the time to find out what makes you and your business tick. Our audit, tax, and consulting services are designed to help you move forward with confidence, but it's how we do it that sets us apart. RSM's experts take time to understand what matters most to you, which means you receive advice that goes beyond your expectations. What you'll notice is the lengths our people go to understand the hurdles that stand in your way, and then to find innovative ways to help you jump over them. That's the value of RSM. That's the power of being understood. Selamat siang peserta webinar RSM. Selamat datang di acara webinar kami. RSM Webinar Series ini merupakan rangkaian seminar yang secara rutin diadakan sebagai komplementari bagi Bapak Ibu pelaku bisnis maupun umum yang kami persembahkan sebagai wujud kontribusi kepada dunia bisnis di Indonesia. Sebelumnya, kami sampaikan sekilas mengenai profil RSM. RSM Indonesia adalah salah satu kantor akuntan publik dan konsultan terdepan di Indonesia yang menyediakan jasa di bidang audit, perpajakan, dan advisory terbaik di berbagai area penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan suatu organisasi. Awal didirikan pada tahun 1985 oleh Pak Amir Abadi Jusuf dengan kantor akuntan publik. Kini RSM Indonesia berfokus untuk memberikan layanan dengan kualitas standar tertinggi kepada seluruh klien RSM. Telah berdiri di Indonesia selama 37 tahun, RSM Indonesia menjadi suatu bagian dari RSM International Network sehingga dapat lebih mempersiapkan klien untuk terhubung dengan jaringan yang cukup luas, baik jaringan di dalam negeri maupun jaringan internasional. Sehingga klien kami juga dapat terhubung dengan para ahli yang berpengalaman di berbagai industri. Secara global, RSM Internasional berada di 123 negara, memiliki 51.000 lebih staf dengan 4.000 partner dan berkantor di 860 yang tersebar secara global di seluruh dunia. RSM Internasional berusia lebih dari 57 tahun dengan total revenue sebanyak 7,26 billion US dollar. Di Indonesia, RSM memiliki 700 lebih staf dengan 40 lebih partner dan berkantor di 2 kantor di Jakarta dan Surabaya, telah berdiri selama 37 tahun, dan merupakan KAP urutan nomor 3 jumlah klien terbanyak untuk perusahaan TBK yang diaudit. Juga terpilih sebagai perusahaan Tax Firm of the Year in Asia Tax Award 2020. Baik, dalam tax services sendiri kami ada beberapa lini bisnis, yaitu yang pertama business tax. Business tax itu terdiri dari custom and trade, tax advisory, tax audit and dispute, tax compliance, ada juga kami menangani international taxes, ada juga kami menangani tax merger and acquisition yang terdiri dari tax due diligence services dan tax structuring services. Juga kami ada divisi transfer pricing. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya saya perkenalkan dahulu pembicara di webinar kali ini, yaitu Bapak Sunfritis LMC Tompul yang biasa kita panggil Pak Akok ya. Pak Akok adalah tax partner di RSM Indonesia dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Sebelum bergabung dengan RSM Indonesia, Pak Akok memiliki pengalaman bekerja untuk salah satu kantor akuntan publik, dan beliau juga pernah bekerja di Sydney, Australia, menyediakan jasa tax advisory untuk perusahaan multinasional dan domestik.
Selain itu, Pak Akok juga pernah bekerja untuk sebuah perusahaan telekomunikasi dan perusahaan teknologi atau e-commerce terkemuka, di mana dia menangani kegiatan bisnis end-to-end dan berbagai aksi korporasi. Pak Akok sebelumnya menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Pembicara yang kedua adalah Mbak Nindya Imantika, yang biasa kita panggil Nindi. Nindi adalah manajer tax di RSM Indonesia yang telah memiliki pengalaman lebih dari 6 tahun di bidang pajak, khususnya menangani PPh Badan, PPN, maupun PPh Potput. Nindi bertanggung jawab untuk mengelola dan menangani sengketa perpajakan audit, keberatan dan banding, dan melakukan pekerjaan review perpajakan seperti tax review maupun tax due diligence. Sebelumnya, Nindi menyelesaikan pendidikannya di FISIP Fiskal UI. Dan saya Hani Awalyati sebagai moderator, juga sebagai tax manager di RSM. Topik webinar kali ini adalah mengenai VAT update, yang kemudian nanti terdiri dari beberapa subtopik yang akan dijelaskan oleh para pembicara. Dan sebelum dimulainya webinar, ada baiknya saya bacakan dahulu panduan untuk mengikuti webinar. Yang pertama yaitu peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui chat box di layar peserta. Juga mohon dengan menyampaikan nama dan organisasi atau perusahaan Bapak Ibu. Pertanyaan diharapkan singkat, padat, jelas, serta menggunakan bahasa yang santun. Lalu moderator akan membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada pembicara untuk dijawab. Akses untuk mengunduh materi webinar akan diberikan setelah peserta mengisi feedback form. Link feedback form akan diberikan menjelang webinar berakhir melalui chat box di layar peserta. Oke lah, kita langsung saja menuju presentasi yang akan dibawakan oleh Pak Akok dan Mbak Nindi. Kepada pembicara kami persilahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar rutin kami yang kami adakan biasanya sebulan sekali. Dan dengan ini terima kasih sekali lagi kami ucapkan karena bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama dan juga beri kesempatan kepada kami untuk memberikan update terkait PPN atau VAT tersebut. Mungkin pada tahap ini telah banyak di antara kita sudah mengetahui atau sudah pernah membaca topik yang akan kita diskusikan atau yang akan kita bawakan. Namun dengan demikian kami akan membawakan untuk paling tidak merefresh atau juga memberikan update apa saja yang sudah pernah diatur dan mungkin ada juga pembetulan atau perbaikan yang telah diatur lebih lanjut oleh peraturan yang terkait. Selanjutnya, topik yang kami adakan adalah pertama mengenai ketentuan mengenai pembuatan dan pengisian faktur pajak. Sebelumnya akan diatur oleh Per nomor 3/PJ tahun 2022. Kemudian terdapat perubahan yang diatur berdasarkan peraturan Dirjen nomor 11 PJ tahun 2022. Dan di sini memang pada saat pertama kali diterbitkan Per nomor 3 tersebut banyak pertanyaan dan juga banyak polemik yang terjadi. Namun diharapkan dengan adanya Per 11 tersebut administrasi penerbitan faktur pajak akan lebih disederhanakan sehingga lebih akomodatif ke wajib pajak dan khususnya ke PKP atau pengusaha kena pajak.
Selanjutnya kita akan mencoba juga merefresh mengenai peraturan PPN mengenai transaksi perdagangan aset kripto sebagai diatur oleh PMK nomor 68 dan juga mengenai fintech yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan nomor 69. Ini juga kami akan merefresh khususnya terkait masalah pajak pertambahan nilai. Dan selanjutnya PPN juga dengan situasi COVID yang belum tuntas, walaupun mungkin kita sadari sudah lebih manageable oleh pemerintah, terdapat tetap diperpanjang insentif threshold yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Dalam hal ini tentu merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 113 yang kemudian terdapat perubahan yang diatur oleh PMK nomor 226. Maksud saya terbalik, sebelum diterbitkan berdasarkan PMK nomor 226, kemudian terdapat beberapa perubahan, merupakan update dari PMK nomor 113 tahun 2022. Nah, dalam hal ini saya akan mempresentasikan itu berarti ada 4 topik, maaf. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan di topik yang kedua dan ketiga, dan diskusi atau webinar tersebut akan dimulai dengan paparan yang disampaikan oleh teman saya, Nindya atau Nindi. Itu diawali dengan mengenai penjelasan mengenai ketentuan mengenai pembuatan dan pengisian faktur pajak. Kemudian setelah itu sesi kedua dan ketiga, maksud saya topik kedua dan ketiga, saya akan menjelaskan. Dan selanjutnya nanti sesi keempat itu akan kembali dijelaskan oleh Nindi. Setelah itu tentu terbuka untuk Q&A. Nah, nanti aturannya atau prosedurnya nanti akan tentu ada di chat, nanti bisa dilihat, atau seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi, bahwa Q&A akan diberikan kesempatan untuk Q&A setelah presentasi atas materi yang kami paparkan benar-benar selesai dipresentasikan. Demikian, untuk tidak menunda waktu, silakan Indi untuk memulai. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hani dan Pak Akok untuk pembukanya. Sebagaimana yang disebutkan Pak Akok tadi, untuk materi yang pertama, kami akan coba memaparkan mengenai ketentuan pembuatan dan pengisian faktur pajak berdasarkan Per 11 tahun 2022, yang mana Per 11 ini merupakan update dari Per 3 tahun 2022. Untuk Per 3 ini sendiri, Per 3 berlaku sejak 1 April 2022, kemudian Per 11 ini baru saja berlaku di bulan ini ya, 1 September 2022. Oke, untuk perubahan dari Per 3 ke Per 11 sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi hanya ada 3 pasal yang diperbaharui. Jadi mostly yang diatur di dalam Per 3 itu masih tetap sama. Jadi untuk yang pertama kita coba bahas mengenai saat pembuatan faktur pajak. Untuk pembuatan faktur pajak, pengusaha kena pajak itu wajib membuat faktur pajak di setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean, kemudian penyerahan JKP di dalam daerah pabean, lalu ekspor BKP tidak berwujud, dan juga ekspor JKP. Nah, untuk saat pembuatan faktur pajaknya sendiri, ini sejalan dengan yang diatur di dalam Undang-Undang PPN ya. Jadi, mana yang terjadi terlebih dahulu. Misalkan, mana yang terjadi lebih dahulu antara penyerahan atau pembayaran, seperti itu. Nah, untuk saat pembuatan faktur pajaknya sendiri inline dengan penyerahan yang sebelumnya saya sebutkan,
Ini adalah saat penyerahan BKP atau JKP, kemudian saat penerimaan pembayaran, jika pembayaran terjadi lebih dahulu sebelum penyerahan. Kemudian saat penerimaan pembayaran termin, jika jika terjadi penyerahan untuk sebagian tahap pekerjaan, kemudian saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Kemudian waktu lainnya adalah saat lain yang ditentukan di dalam peraturan PPN-nya. Kemudian selanjutnya di dalam Per3 tahun 2022 itu diatur juga mengenai faktur pajak gabungan. Nah, faktur pajak gabungan ini adalah beberapa transaksi yang terjadi dalam satu bulan yang sama atau satu masa pajak yang sama, itu dibuatnya hanya dalam satu faktur. Dan faktur pajak gabungan ini harus dibuat paling lama pada akhir bulan saat penyerahan. Nah, jika terdapat pembayaran atas BKP dan BKP atau JKP yang diterima sebelum penyerahan dan penyerahannya terjadi di bulan yang sama, maka faktur pajak gabungan tersebut dibuatnya itu paling lama pada akhir bulan penyerahannya. Jadi misalkan di dalam bulan April 2022 kita melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kemudian di bulan yang sama terjadi juga penyerahan atas BKP. Nah, atas dua transaksi tersebut bisa dibuat dalam satu faktur pajak gabungan dan dibuatnya harus paling lama akhir bulan April. Seperti itu. Namun bila pembayarannya terjadi lebih dahulu, misalkan di bulan Maret, lalu misalkan penyerahannya dilakukan di bulan April, maka faktur pajak gabungan tersebut tidak bisa dilakukan. Jadi tetap mengacu ke masing-masing bulan, seperti itu. Nah, kemudian yang tidak bisa juga dilakukan untuk faktur pajak gabungan adalah jika PKP tersebut melakukan penyerahan BKP atau JKP yang berbeda kode transaksinya. Misalkan dalam satu bulan tersebut PKP melakukan transaksi dengan kode faktur pajak 01, lalu PKP tersebut juga melakukan transaksi dengan customer yang sama, namun misalkan kode transaksinya berbeda. Nah, ini tidak bisa digabung. Jadi tetap untuk masing-masing faktur pajak diterbitkan dengan masing-masing kode transaksinya. Nah, perlu kita notes juga bahwa faktur pajak gabungan ini tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN dan PPNBM tidak dipungut dari kawasan tertentu. Jadi untuk penyerahan BKP-BKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut, ini faktur pajaknya tetap masing-masing. Oke, kemudian untuk tata cara pengisian keterangan dalam faktur pajak, ini ada beberapa poin yang dapat kita take note ya. Jadi untuk pertama, mengenai identitas PKP penjual, ini diisi dengan nama, alamat, dan NPWP yang sebenarnya. Jadi untuk validasi informasi ini kita bisa merefer ke dalam dokumen surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. Kemudian untuk identitas pembeli BKP atau penerima JKP, ini terdapat beberapa informasi yang dicantumkan tergantung dari siapa pembeli atau penerima JKP tersebut. Jadi bagi WPDN badan dan instansi pemerintah itu yang dicantumkan adalah nama, alamat, dan NPWP berdasarkan SKT atau SPPKP. Kemudian untuk SPDN-OP, subjek pajak dalam negeri ya, orang pribadi dalam negeri, informasi yang harus dicantumkan di dalam faktur pajak adalah nama, alamat, dan
NPWP, atau bila tidak memiliki NPWP, kita bisa memakai NIK sesuai dengan KTP-nya. Kemudian untuk orang pribadi luar negeri, ini kita harus mencantumkan nama, alamat, dan nomor paspor sesuai dengan dokumen paspornya. Kemudian untuk subjek pajak badan luar negeri, itu hanya perlu mencantumkan nama dan alamat, seperti itu. Nah, untuk kode dan nomor seri faktur pajak sendiri tidak ada perubahan format, tetap terdiri dari 2 digit kode transaksi. Bila merefer ke per 3 itu kodenya terdiri dari 01 hingga 09 ya. Kemudian 1 digit kode status, yaitu apakah dia faktur pajak normal atau faktur pajak pengganti. Kemudian 13 digit berikutnya adalah nomor seri faktur pajak yang kita peroleh dari kantor pajak terdaftar. Kemudian untuk informasi berikutnya terkait dengan nama dan penandatangan faktur pajak. Ini diisi dengan sesuai dengan KTP atau paspor yang berlaku, kemudian dia sudah didaftarkan sebagai penandatangan faktur pajak pada aplikasi e-faktur. Kemudian untuk PKP tersebut bisa menunjuk lebih dari 1 orang ya, 1 orang atau 1 pejabat untuk menandatangani e-faktur. Jadi tidak hanya 1 orang, misalkan hanya direktur saja, tapi bisa ditambahkan. Nah, ini termasuk pejabat atau pegawai di kantor cabang jika PKP tersebut melakukan pemusatan tempat PPN terutama. Kemudian yang terakhir adalah tanda tangannya berupa tanda tangan elektronik, yang mana ini di dalam e-faktur ini bentuknya adalah QR code yang kita peroleh setelah faktur pajak tersebut diupload. Kemudian untuk rincian keterangan jenis transaksi, ini harus diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya atas BKP atau JKP yang diserahkan. Kemudian untuk penyerahan BKP ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, ini diisi, jenis barangnya diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan juga harus mencantumkan HS code. Kemudian untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru, ini harus dilakukan registrasi kendaraan bermotor baru dan juga PKP dealer harus mencantumkan keterangan minimal informasi mengenai merek, tipe, varian, dan nomor rangka kendaraan bermotor yang dimasuk di dalam faktur pajak. Kemudian untuk penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan, ini diisi keterangan minimal alamat lengkap dari tanah dan atau bangunan tersebut. Nah, untuk penghitungan PPN sendiri, ini tidak masih general ya, sesuai dengan undang-undang juga. Jadi untuk DPP-nya sendiri kita bisa merefer pada nilai harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin. Kemudian jika ada potongan harga atau diskon atau uang muka itu harus dikurangi. Kemudian DPP juga bisa berupa nilai lain. Kemudian untuk PPN yang dipungut sendiri, perhitungannya masih sama, yaitu tarif PPN dikalikan dengan DPP-nya. Kemudian bila terdapat transaksi yang mana kita menggunakan mata uang selain rupiah, ini untuk perhitungan PPN dan PPNBM-nya harus dikonvert terlebih dahulu ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs KMK atau kurs yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku saat faktur pajak dibuat. Jadi untuk kurs KMK sendiri itu tiap minggu peraturannya dirilis dan di dalam KMK tersebut disebutkan bahwa kurs ini berlaku sejak tanggal sekian sampai tanggal sekian, seperti itu. Nah, kemudian untuk prosedur upload faktur pajak, ini masih sama, cuman terdapat satu ketentuan yang berbeda ya, yang ditambahkan. Jadi untuk uploadnya sendiri,
tetap wajib menggunakan aplikasi e-faktur, dan di dalam e-faktur ini kita dapat memperoleh persetujuan dari Dirjen Pajak. Persetujuannya tersebut diberikan sepanjang nomor seri faktur pajak yang digunakan untuk faktur pajak tersebut adalah valid, merupakan nomor seri yang diberikan oleh kantor Dirjen Pajak. Kemudian persetujuan tersebut juga akan diberikan bila faktur pajak tersebut diupload sesuai dengan jangka waktu yang diatur di dalam Per 3. Nah, jangka waktunya sendiri ini adalah faktur pajak tersebut wajib diupload paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur pajak. Jadi misalkan kita membuat faktur pajak tertanggal Agustus, 15 Agustus 2022, itu harus dilakukan upload paling lama tanggal 15 September 2022. Seperti itu. Jika di-uploadnya itu melewati 15 September, maka faktur pajak tersebut tidak akan di-approve oleh kantor pajak. Seperti itu. Jadi bila tidak di-approve, maka QR code yang harusnya tercantum di dalam faktur pajak itu tidak akan bisa diperoleh. Faktur pajak tersebut statusnya akan di-reject. Seperti itu. Namun bukan berarti seperti misalkan faktur pajaknya di tanggal 15 Agustus. Nah, bukan berarti bila kita menguploadnya sebelum 15 September 2022, itu bukan berarti faktur pajak tersebut tidak telat. Karena faktur pajak itu harusnya kan dibuat saat penyerahan terjadi, ya, penyerahan atau pembayaran, mana yang lebih terlebih dahulu terjadi. Nah, misalkan penyerahan terjadi di tanggal 15 Agustus, lalu kita baru mengupload di 31 Agustus, walaupun secara aplikasi e-fakturnya, faktur tersebut tetap di-approve, namun di sini tetap terjadi keterlambatan penerbitan faktur pajak. Nah, untuk keterlambatan penerbitan faktur itu sendiri, terdapat sanksi bila merefer ke Undang-Undang HPP itu 1% dari DPP. Seperti itu. Nah, untuk faktur pajak yang tidak memperoleh persetujuan dari Dirjen Pajak sendiri, itu bukan merupakan faktur pajak. Oke, selanjutnya untuk faktur pajak bagi PKP pedagang eceran. Jadi untuk PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP ke konsumen akhir, termasuk yang dilakukan oleh PMSE. Ini merupakan PKP pedagang eceran. Nah, karakteristik konsumen akhir ini meliputi pembeli BKP dan atau JKP yang mengonsumsi BKP atau JKP secara langsung. Kemudian pembeli BKP atau JKP tidak menggunakan atau memanfaatkan BKP atau JKP tersebut untuk kegiatan usaha. Nah, sehingga untuk klasifikasi pedagang eceran ini tidak ditentukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha atau KLU, tapi ini melihat ke transaksi penyerahan dari si penjual ke pembeli tersebut. Nah, kemudian untuk PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli, BKP dan atau JKP, dan nama dan tanda tangan dari pihak PKP pedagang eceran. Namun, minimal terdapat beberapa informasi yang tetap harus dicantumkan di dalam faktur pajak dari PKP pedagang eceran. Yang pertama adalah nama, alamat, dan NPWP penjual. Ini harus ada. Kemudian untuk jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan juga diskon bila ada. Kemudian untuk nilai PPN dan PPNBM sendiri, itu harus tercantum. Kemudian kode, nomor seri, dan faktur pajak, ini harus ada juga. Namun ini bisa ditentukan sendiri sesuai dengan keperluan dari si PKP pedagang eceran. Dan yang terakhir adalah tanggal pembuatan faktur pajak. Jadi kelima informasi ini harus ada di dalam faktur pajak yang
diterbitkan oleh PKP pedagang eceran. Kemudian faktur pajak tersebut bentuknya bisa dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, cash register, karcis, kwitansi, dan atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis, dan juga dapat berbentuk dokumen elektronik. Nah, kemudian satu hal yang perlu kita note adalah PPN yang tercantum di dalam faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP pedagang eceran ini tidak dapat dikreditkan. Kemudian PKP pedagang eceran sendiri juga dapat membuat faktur pajak atas pemakaian sendiri yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi atau kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP yang bersangkutan, dan pemberian cuma-cuma atas BKP dan atau JKP kepada konsumen akhir. Kemudian PKP pedagang eceran juga dapat membuat faktur pajak untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, seperti yang tadi sempat saya sebutkan, jadi untuk per 11 sendiri itu terdapat 3 pasal yang mengalami perubahan jika kita bandingkan dengan per 3. Nah, pasal tersebut adalah pasal 6, lalu pasal 38A, dan juga pasal 39 ya kalau nggak salah. Nanti coba kita lihat. Untuk pasal 6 sendiri itu terdapat perubahan di ayat 6. Ayat 6 ini di per 3 bunyinya adalah jika penyerahan BKP atau JKP dilakukan ke pembeli yang melakukan pemusatan PPN, tapi BKP atau JKP tersebut dikirim ke tempat PPN-nya terhutang, di mana tempat PPN terhutang tersebut adalah yang dipusatkan. Maka berlaku ketentuan nama dan NPWP diisi dengan nama dan NPWP kantor pusat, dan alamatnya diisi oleh tempat PPN tersebut terhutang, yang mana alamatnya diisi alamatnya adalah alamat dari pihak yang menerima BKP atau JKP. Nah, untuk ayat 6 ini terdapat perubahan di poin B, dan ini lebih dispesifik ya. Jadi untuk pasal 6 ayat 6 berdasarkan per 11 itu bunyinya adalah jika penyerahan BKP atau JKP dilakukan ke pembeli yang melakukan pemusatan tempat PPN, tapi BKP atau JKP-nya dikirim ke tempat PPN terhutang yang dipusatkan dan berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN dan PPNBM ya, dan penyerahannya memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut, maka berlaku ketentuan nama dan NPWP-nya diisi dengan keterangan dari kantor pusat. Kemudian untuk alamatnya sendiri diisi dengan alamat tempat PPN terhutang yang dipusatkan, yang menerima BKP atau JKP di kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN dan PPNBM tidak dipungut. Jadi di sini untuk pasal 6 ayat 6 di per 11 ini lebih dilimitasi untuk tempat yang dipusatkan yang berada di kawasan yang mendapat fasilitas PPN. Seperti itu. Kemudian untuk pasal 6 ayat 7 ini tidak ada perubahan, namun sengaja kita cantumkan di sini karena untuk perubahan di pasal 38A ada merefer ke pasal 6 ayat 7. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk pasal 6 juga ada tambahan satu ayat, yaitu ayat 7A. Isinya adalah kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN dan PPNBM tidak dipungut, sebagaimana dimaksud pada ayat 6, yaitu kawasan tertentu atau tempat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat, ketentuan mengenai
penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, dan ketentuan lain yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean yang mendapat fasilitas PPN dan PPNBM tidak dipungut. Nah, untuk perubahan selanjutnya terkait Per 11 adalah di pasal 37. Di pasal 37 ini perubahannya ada di ayat 2. Jadi perubahannya adalah kalau di Per 3 kalau di Per 11 itu bahasanya lebih disimplify ya. Jadi kalau misalkan di Per 3 bunyinya adalah PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pembeli sepanjang PPN tersebut bukan merupakan PPN atas pengeluaran BKP atau JKP yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha, dan PPN tersebut tercantum di faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material. Nah, di Per 11 sendiri ini bahasanya lebih disimplify. Jadi bunyinya adalah PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang perpajakan. Jadi ini kembali lagi ke Undang-Undang PPN. Nah, kemudian untuk pasal 37 ayat 3 ini tidak ada perubahan, masih tetap sama di Per 3. Nah, untuk yang berikutnya ini merupakan pasal baru, pasal 38A. Ini merupakan ketentuan peralihan. Bunyinya adalah untuk ayat 1, faktur pajak yang dibuat sejak 1 April hingga sebelum berlakunya Per 11 merupakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan pengisian keterangan berupa identitas pembeli sebagaimana diatur dalam Per 3, di mana faktur pajak tersebut pertama dibuat untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli yang melakukan pemusatan tempat PPN dan PPNBM terutang sebagaimana dimaksud di pasal 6 ayat 7 Per 3. Pasal 6 ayat 7 Per 3 ini adalah bila merefer ke Per 3 itu merupakan wajib pajak yang terdaftar di kantor pajak khusus, kanwil khusus, lalu kantor pajak WP besar, dan juga kantor pajak media. Namun BKP dan atau JKP tersebut dikirimkan atau diserahkan ke tempat PPN dan PPNBM terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, dan penyerahan BKP dan atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang tidak mendapat fasilitas PPN dan PPNBM tidak dipungut, atau selain di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN dan PPNBM tidak dipungut. Kemudian persyaratan poin yang keduanya adalah di mana faktur pajak tersebut mencantumkan keterangan berupa identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Per 3. Nah, kemudian untuk pasal 38A ayat 2, di sini disebutkan mengenai kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN dan PPNBM tidak dipungut, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu kawasan tertentu atau tempat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat, ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, dan ketentuan lain yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean yang mendapat fasilitas PPN dan PPNBM tidak dipungut. Kemudian untuk pasal 38A ayat 3, di sini diatur mengenai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oke,
Saya rasa materi terkait per 3 dan per 11 sudah sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan ke PMK 68. Silakan Pak Kok. Terima kasih, Nindi. Tadi mungkin saya menyinggung sedikit yang pasal 38A itu ya, yang di terakhirnya itu kan ada merujuk, itu poin B kalau nggak salah, merujuk ke pasal 6 per 03. Tapi di aturannya lebih spesifik itu adalah pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 gitu ya, Indi ya. Baik, cuma mau menekankan aja bahwa sebenarnya di per 11 ini pemerintah mencoba lebih menyederhanakan dalam hal pelaporan atau penerbitan faktur pajak. Walaupun masih tetap itu ada detail yang masih masih tetap dijalankan berdasarkan per 03, namun terkait hanya pada kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Begitu ya, Nindi ya. Dan selanjutnya untuk kita coba berdiskusi atau menjelaskan mengenai ini, mungkin teman-teman bapak dan ibu sudah pernah tahu juga, namun kita akan berikan refresh karena emang aset kripto ini walaupun itu harganya atau fluktuasi harganya sangat ekstrim ya, kadang-kadang meningkat ekstrim dan kadang-kadang juga turunnya juga ekstrim. Cuma tetap merupakan suatu alternatif orang untuk mendapatkan income sehingga banyak juga diminati. Selanjutnya, bisa diteruskan slide-nya. Nah, dalam hal ini tentu sebelumnya mungkin masih bisa dikatakan masih mengira-ngira ya, banyak orang memperkirakan ini apa sih perlakuannya dari segi PPN atau dari segi pajak mengenai aset kripto. Sementara kan kripto tersebut dari peraturan BI bukan dianggap suatu currency atau mata uang. Nah, sebenarnya dari dulu sebenarnya kita kalau misalnya ikut mengamati, sebenarnya sudah bisa mengira-ngira ini seharusnya suatu komoditi gitu ya. Cuma kan bukan tangible komoditinya. Makanya sekarang ditekankan melalui peraturan Menteri Keuangan tersebut, kalau dilihat dari definisinya, aset kripto itu langsung ditulis sebagai komoditi yang tidak berwujud, yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar atau ledger yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Jadi memang itu kalau misalnya kita lihat kan makanya itu semua itu computerized. Penjual aset kripto bisa orang pribadi, bisa juga institusi atau badan yang melakukan penjualan dan atau pertukaran aset kripto. Nah, dan perdagangan fisik aset kripto adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang. Jadi mungkin ada sedikit typo ya di situ. Jadi pihak yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang yang mengatur perdagangan berjangka komoditi. Jadi sini jadi jelas malah itu sebenarnya masuk ke perdagangan komoditi berjangka. Nah, kalau misalnya sekarang itu dia mendapatkan izin dari institusi yang memang berhak, maka dianggap pedagang fisik aset kripto. Nah, penambangnya sendiri sebenarnya miningnya itu bukan kayak seperti mining itu ya, tapi sebenarnya secara prinsip campur sama, cuma semua itu computerized. Dan itu sangat banyak sekali itu PC, tapi dijadiin satu untuk proses, dan itu sangat menyedot energi yang sangat banyak, sehingga juga akhirnya menjadi suatu perdebatan apakah ini sebenarnya sesuatu yang dilihat dari masalah energi ya, saving penghematan energi. Jadi penambang aset kripto didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi aset kripto untuk mendapatkan imbalan berupa aset kripto, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang aset. Jadi ada mining pool. Nah, PPN sendiri
langsung ke definisi ya. Jadi sebenarnya karena itu komoditas, jadi tentu terutang PPN atas penyerahannya. Aset kripto oleh penjual, di mana penjual dan atau pembeli berkedudukan di Indonesia dan transaksi dilakukan melalui sarana elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi itu terutang PPN, kemudian jadi transaksi melalui biasanya ada exchanger ya, itu merupakan PPMSA atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan traffic dari perdagangan aset kripto tersebut ya terutang PPN. Jasa penyediaan sarana elektronik oleh PPST untuk transaksi perdagangan aset kripto juga merupakan objek PPN. Jasa verifikasi oleh penambang atau mining pool juga terutang PPN. Selanjutnya, objek PPN-nya tentu seperti tadi sudah saya singgung, yaitu jual beli dengan menggunakan mata uang fiat. Sebenarnya mata uang fiat itu ya currency ya. Bisa saja currency-nya itu rupiah, atau kalau dikenal tuh Indonesia rupiah, bisa saja euro, bisa saja US dollar. Kemudian swap atas aset kripto. Sebenarnya kalau dilihat tuh swap itu sebenarnya pada prinsipnya barter ya. Cuma mungkin kan aset kripto ini karena beda-beda, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Dogecoin, dan lain-lainnya. Kemudian tukar-menukar aset kripto dengan barang selain kripto jasa. Ini juga contohnya seperti misalnya Tesla yang mobil elektronik tersebut. Itu juga dia kan sebenarnya menerima pembayaran melalui kripto. Tapi pada saat dia bayar kripto, tapi yang didapatkan kan aset. Nah, penyelenggara PPMSE yaitu jasa penyediaan sarana elektronik yang mencakup kegiatan transaksi jual beli aset kripto dengan dengan mata uang tertentu, juga transaksi untuk swap, juga pelayanan wallet melalui e-wallet, deposit, withdrawal, transfer, itu juga masuk ke dalam jasa penyelenggara PPMSE. Nah, penambang aset kripto itu jasanya yang merupakan objek PPN yaitu jasa verifikasi. Nah, tarifnya itu 0,11 itu terdiri dari tarif lain ya. Jadi kalau misalnya pedagang fisik aset kripto yang melakukan perdagangan atau penjualan seperti yang disebutkan tadi, itu mereka yang telah memperoleh ujun dari Bapepti. Jadi Bapepti itu adalah institusi yang punya wewenang untuk memberikan izin untuk perdagangan komoditi berjangka. Itu nilai lainnya itu 0,11 yang terdiri dari 10% dari tarif PPN. PPN kita kan 11%, jadi 10 efektif rate-nya 10-11. Nah, kalau misalnya tidak mempunyai izin, maka double, yaitu 20% dari 11. Jadi, oleh karenanya efektif rate-nya 0,22. Nah, kemudian jasa yang dibebankan oleh PPMSE, ya tarif umum 11%. Dan penambang aset kripto itu dengan tarif yang berbeda, itu tarif PPN yang berbeda, itu 1,1% atas nilai berupa uang atas aset kripto. Jadi sebenarnya ada policy tertentu yang diatur pemerintah supaya tetap transaksi tersebut tidak terlalu memberatkan, walaupun ada biaya tambahan, namun tetap sebagai walaupun ada biaya tambahan, tetap suatu aktivitas yang menarik, yang ujung-ujungnya tentu kalau misalnya transaksi atau trafficnya tinggi, tentu pendapatan pemerintah juga meningkat. Selanjutnya, nah dasar pengenaan pajaknya itu adalah seperti tadi sudah dijelaskan, adalah nilai uang yang dibayarkan oleh pembeli, berarti dengan mata uang fiat atau currency tertentu. Terus nilai masing-masing aset kripto misalnya pihak-pihak bertransaksi, jadi yang melakukan swap. Nilai aset kripto yang dipindahkan ke akun lain jika misalnya dilakukan untuk pembelian barang selainnya. Sebenarnya kalau di sini kan sebenarnya tukar menukar jadinya. Jadi angle dari peraturan ini karena itu bukan alat pembayaran atau bukan currency, sehingga dengan demikian itu juga diadopsi dengan aturan perpajakan ini barter swap gitu. Nah, imbalan dan komisi dalam bentuk apapun, termasuk komisi imbalan yang diterima oleh penyelenggara perdagangan melalui
sistem elektronik yang diteruskan ke penambang aset kripto atau PPMSE itu juga dikenakan PPN, namun PPN adalah PPN seperti berdasarkan pasal 7 yang diundang itu 11%. Sementara penambang aset kripto itu dengan dalil lain itu berupa uang aset kripto termasuk aset yang diterima dari sistem aset kripto. Nah, disinilah sebenarnya uniknya dalam hal ini adalah PPMSE adalah pihak yang berwenang untuk memungut PPN. Jadi apakah itu penjual maupun pembawa nanti ke pembeli, penjualnya mungkin individu sehingga bukan PKP, tidak bisa menerbitkan faktur pajak, tidak bisa membuangkan PPN, disitulah bertindak PPMSE-nya di tengah. Gitu. Jadi jika PPMSE berada di luar negeri, maka dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN e-commerce berdasarkan aturan yang berlaku. Kita udah tahu ya, misalnya seperti Netflix dan lain-lainnya itulah. Spotify, mereka sekarang juga subscription fee-nya juga sudah ada dibebankan PPN, dan itu mereka yang mengut dan menyetorkannya ke pemerintah Indonesia. Sementara PPMSE yang bertindak sebagai pemungut PPN, dalam hal PPMSE melakukan kegiatan pelayanan untuk memfasilitasi transaksi, jadi memfasilitasi. Jadi memang itu sebenarnya adalah tools yang mereka. Ya, jadi sebenarnya mereka bisa masuk dalam kategori technology company, sama saja seperti fintech, sama saja seperti e-commerce yang lain. Yang mana mereka memfasilitasi yaitu transaksi jual beli aset kripto yang menggunakan mata uang fiat atau currency tertentu, swap antara aset kripto, jadi tukar menukar, bisa aja yang satu Ethereum, yang satu Bitcoin, mereka saling bertukar, atau Dogecoin atau yang lainnya. Kemudian pelayanan e-wallet mencakup deposit, withdrawal, transfer. Jadi orang kan misalnya kan drop uang, kemudian terangan naik terus, tentu dia kan bisa narik ya. Dengan dia narik, sehingga dari situ bisa tentu mereka yang si pembelinya atau yang pihak yang terdaftar dalam PPMSE tersebut itu dapat menerima tambahan pendapatan. Nah, kemudian selanjutnya pemungut PPN penambang kripto juga ditunjuk sebagai pemungut PPN. Selanjutnya, nah, kewajiban administrasi. Nah, disinilah kewajiban administrasi dijelaskan peran dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Pemungutan PPN terutang atas penyerahan aset kripto oleh pembeli dilakukan pada saat pembayaran atau dari pembeli diterima PPMSE jika transaksi kripto menggunakan transaksi jual beli aset kripto. Jadi kemudian pertukaran aset. Jadi pertukaran aset ke akun pihak lain jika transaksi berupa swap dalam kurung barter lah. Pemindahan aset kripto ke akun pihak lain jika transaksi adalah tukar menukar dengan barang seperti yang tadi contohnya mau beli Tesla ya kan tentu ada akunnya si pemilik Tesla ya. Jadi pemindahan aset kripto tersebut merupakan ada kewajiban administrasinya yang harus diikutin oleh PPMSE. Kemudian yang uniknya di bullet point terakhir itu yang di kolom pertama, PPMSE menerbitkan dokumen yang dipersembahkan dengan bukti pemotongan pemungutan unifikasi yang kedudukannya ditetapkan dengan dokumen yang dipersembahkan dengan faktur pajak. Mungkin seperti Bapak dan Ibu telah mengetahui bahwa perdagangan kripto tersebut selain terutang PPN juga terutang PPh pasal 22 yaitu sebesar 0,1 dan 0,2%. Cuma dalam hal ini karena kita berdiskusi terkait dengan PPN sehingga kita memfokusnya untuk PPN. Penyelenggara PMSE atau PPMSE harus menerbitkan faktur pajak. Itu tentu untuk jasa yang dia bebankan ke si pengguna. Bukti tagihan atas penyediaan jasa penyediaan sarana elektronik ditetapkan sebagai dokumen yang kedudukan dipersamakan dengan faktur pajak. Wajib menyetorkan PPN dengan menggunakan SSP dan melaporkan dalam SPT massa. Nah, mereka wajib menyetorkan dengan PPN sesuai dengan ketentuan aturan PPN yang berlaku. Penambang aset kripto harus menerbitkan faktur pajak. Menambang aset kripto yang dikukuhkan sebagai PKP merupakan pedagang eceran yang dapat membuat faktur pajak ke penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir. Jadi bisa saja dengan menerbitkan faktur pajak sederhana ya, gitu mungkin ya.
Wajib pajak menyetorkan PPN dengan PPP dan melaporkan. Saya rasa juga PPMSE ini juga seharusnya dikategorikan sebagai pedagang eceran ya, karena kan konsumennya kan belum tentu semua apa namanya entitas ya, bisa saja kan juga malah banyak individu yang sebenarnya perdagangan mereka itu kan lebih longgar, biasanya cuma terdaftar dengan handphone dan menggunakan email dan lain sebagainya. Dan semuanya itu tentu untuk jasa dan juga jasa atas penambangan aset kripto itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kelanjutan dari kewajiban administrasi tersebut, PMSE wajib menyetor PPN, kita sudah tahu tanggal 15 paling lambat. PPN yang dipungut wajib dilaporkan sebagai sepasang PPN WAPU paling lambat tanggal 20, wajar sebagai WAPU, kode juga khusus karena dia sebagai WAPU. Dalam hal penjual merupakan PKP, maka penjual harus menerbitkan faktur pajak. Penjual akan melaporkan setiap PPN yang dipungut oleh PMSE dalam SPT PPN di kolom penyerahan PPN yang dipungut oleh pihak lain. Pajak teknisnya itu ada, pajak masukan atas perolehan BKP JKP sehubungan dengan aset kripto tidak dapat dikreditkan. Tetapi kalau pihak yang menjual tentu seharusnya kan bisa mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan kegiatan. Namun pajak masukan dari untuk perdagangan aset kripto tersebut itu tidak bisa dikreditkan. Selanjutnya, nah ini kan dokumen dipersamakan dengan bukti pemotongan unifikasi dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi ini merupakan simplifikasi ya dari pemerintah ya. Nama dan PPMSE, nama dan jadi yang harus memuat keterangan minimal NPWP, PMSE tentu, NPWP atau NIK yang dipungut apabila penjual dan pembeli aset kripto adalah SPDN atau SPLN berbentuk BUT. Kemudian nama pihak yang dipungut apabila penjual kripto adalah SPLN, nomor untuk nilai transaksi berkaitan dengan penghasilan lakukan pemungutan, daftar DPP, tarif PPN dan PPH, jumlah PPN dan PPH, dan status bukti pemotongan pemungutan unifikasi. Jadi ini integrated ya, jadi antara PPN dan PPH. Selanjutnya. Nah ini hanya contoh saja. Nah kalau contoh dari sini sebenarnya kan pedagang fisik aset kripto ini sebenarnya kan bisa dikatakan mereka itu juga PPMSE. Sehingga dengan demikian dalam gambar ini antara si penjual kripto di platform PTA, kemudian ini kan PTA-nya itu yang berdagang fisik aset kripto ya. Kemudian ada Ibu Ani dan Ibu Ina. Nah ini mereka berada dalam merupakan anggota yang terdaftar di platform PPMSE tersebut yaitu PTA. Sehingga dalam demikian petunjuk yang mengatakan ada pemungutan PPh pasal 22 dan pemungut PPN itu yang melakukan adalah PTA sebagai pedagang fisik aset kripto. Kemudian jadi kalau misalnya dilihat sebagai simpel ya seperti tadi sempat saya singgung PPh pasal 22 0,1 dan itu efektif rate pemungut PPN itu 1% kali 11% kali 0,7 itu karena memang tadi jumlah itu yang dipertukarkan adalah 0,7 dari miliknya dia, yang mana harganya itu 1% 1 koin itu adalah 500 juta. Maka membuat bukti pemungutan PPh pasal 22 dan bukti pemungutan PPN berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan pemungutan unifikasi. Menyetorkan PPh pasal 22 dan PPN yang telah dipungut paling lambat tanggal 15 Juni. Karena itu transaksinya kalau misalnya kita lihat itu dilakukan itu di bulan Mei ya. Kemudian melaporkan pemungutan PPN pasal 22 pada SPT masa unifikasi masa Mei dan melaporkan pemungutan PPN SPT masa WAPU sebetulnya pada masa Mei paling lambat tanggal 20 Juni. Selanjutnya sama juga dengan selanjutnya, cuma di sini kalau misalnya kita lihat yang berbeda itu adalah
nilai atau value dari koin. Yang satu crypto F, yang satu crypto G. Crypto F berarti kan mempunyai value 500 juta per satu koin, sementara crypto G itu hanya 5 juta. Jadi kalau dilihat cara perhitungannya, tentu itu disamakan berapa jumlah koin yang mereka harus pertukarkan untuk mendapat nilai yang seimbang. Makanya kalau kita lihat sebelah kanan, kok ada 30 koin, sebelah itu 0,3, ya karena memang itu untuk menyamakan nilai, jadi harus equal kan transaksi. Kalau tidak kan satu pihak bisa mengalami kerugian. Sama dengan sebelumnya, selanjutnya itu membuat bukti pemotongan PPh pasal 22 dan bukti pemungutan PPN, yaitu dengan dipersamakan dengan bukti pemotongan pemungutan unifikasi. Penyetoran sama, transaksi komersial bulan Mei, ya 15 Juni, pelaporan tanggal 20. Jadi semua ini adalah yang melakukan kegiatan penyetoran, pemungutan, dan penyetoran PPN adalah pedagang fisik aset kripto, yaitu PTA sebagai PPMSE atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Dan selanjutnya, kita topik baru untuk teknologi financial atau fintech. Jadi sebenarnya kalau bisa lagi tahu fintech itu apa sih? Pada intinya mungkin mindsetnya kita begini deh. Fintech itu sebenarnya tools ya. Jadi dia juga tools yang dari sarana yaitu platform. Semua itu internet based ya. Nah, peminjamnya siapa? Itu back end-nya dia. Jadi yang punya dana untuk meminjam, melakukan peminjaman, yang menyalurkan uang itu back end-nya dia, tapi melaluinya dia. Ya siapa peminjam yang melakukan, yang meminjam uang? Yaitu juga pihak-pihak yang terdaftar di dalam fintech atau platformnya dia. Jadi sebenarnya dia juga, mereka ini adalah PPMSE, namun khusus untuk transaksi finansial. Jadi tetap itu merupakan satu tools. Dan karena memang, atau sebelum saya ke situ, mungkin kan sudah banyak mendengar masalah pinjaman online. Oleh karenanya ini merupakan terkait dengan transaksi uang, maka OJK berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan. Dalam hal ini tentu pengusaha fintech harus terdaftar atau harus mendapatkan persetujuan dari OJK. Itu ada mereka fit and proper test-nya. Sebelumnya saya juga pernah di waktu saya masih bekerja di tempat lain, itu saya juga pernah ikut juga fit and proper test karena saya ditunjuk sebagai komisaris untuk salah satu penyedia peer-to-peer lending. Selanjutnya, tolong Nindi. Nah, di sini pemilik berdasarkan PMK nomor 69 tersebut tentang PPN atau penyelenggara teknologi financial, jadi fintech itu financial technology, aturan hukumnya itu tentu implementasi pasal 44E Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu ayat 2 huruf F. Pendelegasian wewenang menunjukkan pihak lain sebagai pemungut pajak diatur dalam PMK. Perlakuan akan diatur dalam PMK 69. Perlakuan PPh pasal 23 atau timbalan bunga pada layanan pinjam meminjam atau lending. Mengapa perlu? Tentu equal treatment. Jadi atas transaksi digital dengan konvensional. Jadi sebenarnya kalau kita, jadi kalau misalnya dulu diskusinya itu pernah dengar mungkin namanya level playing field, supposedly kan equal, entah itu konvensional maupun digital. Tidak ada objek baru, ya ini yang memang seharusnya kan, bahwa sebenarnya bunga terutang PPh pasal 23, iya. Bahwa terus kemudian jasa merupakan objek PPN, iya juga. Cuma sekarang aturan mainnya yang diubah. Kalau dulu kan, bukan dahulu, sebelumnya kan prinsip konsepnya itu ya kan adalah pihak yang membayarkan yang memotong. Nah, kalau sekarang tentu PPMSE-nya yang memungut. Contohnya uniknya PPh pasal 23 itu kan withholding tax atau pemungutan itu hanya kalau individu hanya ditunjuk. Nah, kalau individu yang melakukan peminjaman uang, jadi dia meminjam atau borrower, tentu kalau individu dia tidak bisa motong. Nah, jalan tengahnya apa? Nah, aturan ini mengatur, ya sudah, itu sebenarnya PPMSE-nya, demikian juga PPN, kan begitu. Kalau misalnya jasanya kan terutang PPN. Sebenarnya ini yang lebih pelik di sini adalah masalah mekanisme di
PPH atau withholding tax. Sayangnya ini topiknya masalah PPN. Kalau PPN ini lebih straightforward. Ketentuan dalam fintech itu tentu kita coba lihat itu uang elektronik dalam satu media, itu tetap dianggap sebagai uang, tapi non PKP. Sehingga dengan demikian uang tersebut kan non PKP. Kemudian jasa meminjamkan, menempatkan dana oleh kreditur kepada kreditur melalui platform peer-to-peer lending merupakan jasa yang dibebaskan dari PPN. Kemudian jasa asuransi kan juga ada, juga dibebaskan. Jadi kembali ke prinsipnya, PPN hanya dikenakan atas jasa penyediaan platform, kemudian sarana sistem pembayaran. Jadi lebih cukup sederhana sebenarnya kalau dalam hal PPN tersebut. Selanjutnya, nah, contohnya penyedia jasa pembayaran, penyelenggara transaksi settlement investasi, penyelenggara perhimpunan modal. Nah, kalau misalnya kita lihat itu adalah dalam bentuk uang elektronik dan dompet elektronik payment, e-wallet ya, dompet elektronik payment gateway, layanan switching, clearing, penyelesaian akhir, dan transfer dana. Sarana komunikasi elektronik itu untuk penyelenggara penyelesaian investasi ya, settlement-nya. Itu sarana komunikasi elektronik terpadu yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek. Media hubungan seperti C-Best. Kemudian penyelenggaraan perhimpunan modal layanan crowdfunding. Gitu. Objeknya seperti kita lihat itu ya, itu layanan penyelenggara fintech, layanan penyedia sarana fasilitas. Dasar pengenaan pajaknya adalah fee komisi, merchant discount rate, dan imbalan lainnya. Jadi kalau misalnya ada merchant ada discount rate, ya itu income-nya jadinya. Fee komisi atau imbalan lainnya itu untuk penyelenggara penyelesaian transaksi settlement investasi. Nah, non-objek PPN juga itu sudah kita atur, uang dalam media, uang elektronik, tidak terutang PPN. Termasuk bonus point, top up point, reward point, dan loyalty point. Ini sebenarnya lebih jelas ya. Jadi kalau misalnya kita sering main-main itu ya, oh ini ada poin, misalnya contohnya kalau misalnya kalian pernah dengar itu bank sekarang, misalnya Bank Jago atau Alobank, mereka juga ada poinnya ya. Mereka lihat selain dari uang, ada bonus bunga maksudnya. Tapi ini juga diberikan poin, itu bukan objek PPN. Efek dan instrumen lainnya yang merupakan surat berharga yang diserahkan ke pemodal, itu penyelenggara crowdfunding ya, itu jadi surat berharga yang diserahkan ke pemodal, itu bukan objek PPN. Sementara konteks dari pembebasan pengenaan PPN itu jasa penempatan dana atau pembiayaan oleh pemodal. Nah itu jadi jasa penempatannya dan atau pembiayaannya oleh pemodal. Jadi kan ada placement oleh pemodal. Yang tadi saya bilang sempat saya bilang adalah back end-nya. Jadi the true lender-nya itu ya, itu dibebaskan dari PPN. Selanjutnya, jadi layanan pinjam meminjam, jadi sebenarnya kan kalau misalnya lanjutan yang lain yaitu peer-to-peer lending. Jadi objeknya layanan penyedia jasa. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, itu lebih ke layanan penyedia jasanya. Dasar pengenaannya fee atau komisinya. Entah itu terkait dengan pinjam meminjam berbasis teknologi P2P, peer-to-peer lending, atau penyelenggara pengelolaan investasi seperti cloud computing, advanced algorithm, kapabilitas sharing, bla bla bla, dan layanan penyediaan produk asuransi online. Kan ada tuh sekarang kita bisa kan, kita mau ikut bayar premi asuransi atau ingin menebus polis, itu kan sudah ada platformnya. Nah itu sebenarnya objek PPN itu layanan penyedia sarana fasilitas tersebut. Jadi sarana di PMMSC tersebut. DPP-nya atau fee atau komisi atau imbalannya. Sebenarnya kalau kita lihat contoh yang lebih sederhana, pasti banyak di antara kita sudah banyak belanja melalui GoFood atau GrabFood atau juga Tokopedia atau Shopee. Itu mereka sekarang sudah ada kan biaya layanannya. 1.000 perak sih. Tapi kan bukan kita lihat dari itu, tapi substansinya itu merupakan objek PPN. Nah, non-objek PPN itu terkait dengan penyelenggara pengelolaan investasi, yaitu efek dan instrumen keuangan lainnya berupa surat berharga. Ya, jadi non-objek itu, jadi efek dan instrumen keuangan dari dulu itu juga bukan objek PPN. Kemudian juga terdapat konsep PPN yang dibebaskan. Jadi tetap itu merupakan objek tapi dibebaskan. Kan ada beberapa ya objek PPN itu ya, dibebaskan atau tidak dipungut PPN-nya.
Nah, jasa penempatan dana, pemberian pinjaman, pembiayaan ke penerima pinjaman. Jadi untuk hal transaksi simpan meminjamkan peminjaman tersebut itu dibebaskan dari PPN. Jadi semua tetap itu merupakan CKP, tapi di PPN-nya dibebaskan. Jasa penempatan dana oleh pemodal investor kepada penerbit efek, kemudian jasa asuransi online. Nah, selanjutnya, demikian juga itu kalau misalnya ada transaksi lain, contoh kegiatan lain ya. Jadi itu layanan pendukung pasar, itu penyedia data, pembanding informasi produk, kemudian pendukung digital, agensi jasa keuangan lainnya. Seperti itu ada contoh-contohnya. Nanti Bapak Ibu kan juga akan mendapatkan presentasi kita tersebut. Jadi seperti robo advice dan credit scoring. Credit scoring ini memang dalam hal ini sebenarnya lebih itu sebenarnya kalau misalnya untuk ke dalam menilai sebenarnya lebih ke calon peminjam atau borrower sebenarnya ke situ. Jadi mereka itu kalau fintech itu kan mereka melakukan sebenarnya seberapa lengkap sih data. Semakin lengkap data individu, itu berapa kredit scoring itu semakin tinggi, biasanya begitu. Jadi objek PPN-nya itu adalah layanan penyedia jasa fasilitas, DPP tentu fee-nya. Selanjutnya, itu mengenai perpanjangan fasilitas insentif PPN. Nah, berhubung supaya kita tadi gantian ya, karena kalau misalnya seorang saja untuk mempresentasikan 4 topik tersebut, tentunya juga akan jadi kering ya, giginya kering. Nah, jadi kita juga butuh break. Dalam hal ini saya sekarang gantian yang break, dan rekan saya Nindi untuk akan presentasikan. Silakan Nindi. Oke, terima kasih Pak Kor. Silakan rehat dulu ya Pak. Oke, selanjutnya terkait insentif PPN. Insentif PPN, ini berdasarkan PMK nomor 113 tahun 2022, terdapat perpanjangan masa berlaku ya dari peraturan sebelumnya, yaitu PMK nomor 226 tahun 2021. Yang mana PMK 226 tersebut mengatur bahwa fasilitas PPN itu berlakunya hingga Juni 2022, namun dengan diterbitkannya PMK nomor 113 ini, insentif PPN telah diperpanjang hingga Desember 2022. Oke. Terkait pemberian insentif PPN, ini sehubungan dengan insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi COVID. Nah, insentif PPN ini diberikan kepada pihak tertentu atas impor atau perolehan BKP seperti rumah sakit, lalu badan atau instansi pemerintah. Kemudian pihak kedua adalah industri farmasi yang memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan COVID. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak yang memperoleh vaksin dari industri farmasi produksi vaksin penanganan COVID. Nah, untuk barang kena pajak atau BKP yang yang mendapat insentif itu meliputi obat, vaksin, dan peralatan pendukung vaksinasi. Peralatan pendukung vaksinasi ini misalkan kapas alkohol, lalu alat pelindung diri, misal seperti face shield, hazmat, lalu sarung tangan, masker bedah, lalu tempat sampah limbahnya, cairan antiseptik seperti itu. Kemudian peralatan laboratoriumnya, peralatan pendeteksi, lalu peralatan pelindung diri, dan juga peralatan untuk perawatan pasien. Nah, insentif PPN ini bentuknya ada dua ya. Yang pertama adalah PPN tidak dipungut atas impor barang kena pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak tertentu ini sebagaimana yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya ya. Kemudian untuk PPN ditanggung pemerintah atau DTP, PPN DTP, ini atas ada 4 tipe transaksi ya. Yang pertama adalah atas penyerahan BKP dari PKP ke pihak tertentu, yaitu rumah sakit, badan pemerintah, dan atau pihak lain.
termasuk penyerahan berupa pemberian cuma-cuma. Kemudian yang kedua adalah PPN DTP atas penyerahan BKP dari pengusaha kena pajak ke pihak lain sepanjang perolehan BKP akan diserahkan ke badan atau instansi pemerintah atau rumah sakit dan BKP tersebut digunakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID tanpa mendapat imbalan atau kompensasi. Kemudian yang ketiga adalah PPN DTP atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan atau obat dari pengusaha kena pajak ke industri farmasi produksi vaksin sepanjang industri tersebut memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Paling lama diperoleh hingga 31 Desember 2022. Kemudian yang terakhir adalah PPN DTP atas penyerahan vaksin dan atau obat oleh industri farmasi produksi vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID. Oke. Kemudian terkait pemberian insentif PPN ini, terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh si pengusaha kena pajak, oleh si PKP. Yang pertama adalah dia wajib membuat faktur pajak dan juga laporan realisasi PPN DTP. Nah, faktur pajaknya ini dibuat dengan menggunakan e-faktur, aplikasi e-faktur, dengan cara memilih cap PPN ditanggung pemerintah, eksekusi PMK nomor 226 tahun 2021, atau memilih cap lainnya dan mengisikan PPN ditanggung pemerintah, eksekusi PMK nomor 226 tahun 2021 di kolom referensi faktur pajak. Kemudian untuk penyerahan atas barang kena pajak atau BKP yang memperoleh insentif PPN DTP yang tidak menggunakan faktur pajak insentif PPN dan atau tidak dilaporkan sebagai laporan realisasi PPN di dalam laporan SPT tidak dikenai PPN. Sorry, ini harusnya tidak mendapat insentif ya. Oke, untuk laporan realisasinya itu bentuknya itu berupa faktur pajak. Jadi faktur pajak yang tadi sudah dibuat oleh si PKP ini harus dilaporkan di dalam SPT masa PPN. Nah, faktur pajak tersebut yang sudah memperoleh insentif itu sudah dilaporkan juga dalam SPT itu dibersamakan dengan laporan realisasi dari PPN ditanggung pemerintah. Nah, jika PKP tersebut tidak menggunakan tidak menerbitkan faktur pajak atau tidak dilaporkan di dalam SPT masa PPN, maka insentif PPN-nya tidak akan berlaku sehingga akan dikenakan PPN sesuai peraturan yang berlaku. Oke, kemudian di slide ini diatur mengenai ketentuan tentang faktur pajak pengganti. Jadi PKP wajib melakukan penggantian atau pembetulan faktur pajak dengan faktur pajak pengganti bila faktur pajak yang telah diterbitkan belum memakai aplikasi e-faktur dengan cap yang tadi sudah saya sebutkan ya, PPN DTP dengan eksekusi nomor PMK, atau terdapat salah dalam pengisian atau penulisan nilai PPN dan melaporkan faktur pajak pengganti sesuai SPT masa PPN. Kemudian faktur pajak pengganti yang dibuat untuk penyerahan selama 2021 ini wajib dilaporkan di SPT masa PPN yang bersangkutan untuk masa pajak yang bersangkutan. Tapi paling lama harus dilaporkan atau disampaikan ke kantor pajak paling lama 31 Desember 2022. Dan untuk penyerahan selama tahun 2022 itu harus dilaporkan di SPT masa PPN untuk masa pajak yang bersangkutan itu paling lama 31 Januari 2023. Seperti itu. Nah, jika PKP yang menerbitkan faktur pajak pengganti tersebut tidak memenuhi ketentuan yang tadi saya sebutkan, maka tidak dapat diberikan insentif PPN ditanggung pemerintah, sehingga akan dikenai PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian beberapa poin di sini yang diatur di dalam PMK 113
Yang pertama adalah BKP dan vaksin dan atau obat yang atas penyerahannya telah memanfaatkan pembebasan PPN sesuai aturan yang berlaku tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP. Kemudian pihak tertentu yang memanfaatkan insentif PPN DTP saat perolehan BKP tidak dapat mengkreditkan PPN DTP tersebut sebagai pajak masukan saat laporan SPT PPN. Kemudian PKP tersebut wajib memungut PPN yang terutang jika diperoleh data atau informasi yang menunjukkan bahwa penyerahan yang memanfaatkan fasilitas PPN DTP sesuai PMK 113 itu tidak memenuhi ketentuan. Jadi ternyata ditemukan data atau informasi bahwa harusnya insentif PPN-nya tidak berlaku, maka PPN-nya harus dipungut oleh si PKP. Kemudian untuk jangka waktu pemberian insentif ini diperpanjang sampai dengan Desember 2022. Kemudian untuk industri farmasi produksi vaksin atau obat yang telah mengajukan permohonan pengajuan surat rekomendasi berdasarkan PMK 226 itu harus mengajukan kembali ke Kementerian Kesehatan untuk permohonan surat rekomendasi berdasarkan PMK 113. Jadi surat rekomendasinya harus di-renewal seperti itu. Kemudian untuk penyerahan BKP yang dilakukan antara 1 Juli hingga 10 Juli 2022, yang mana itu adalah setelah berakhirnya masa berlaku insentif PPN berdasarkan PMK 226, tapi sebelum berlakunya PMK 113 di 11 Juli 2022, itu tetap mengikuti ketentuan yang diatur di dalam PMK 226. Gitu. Oke, untuk insentif PPN perubahannya tidak terlalu banyak, jadi materinya saya dan Pak Akop cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke gimana Pak? Sekarang masuk ke Q&A ya. Ya, terima kasih kepada pembicara, sangat mendetail sekali ya penjelasannya. Sekarang masuk ke Q&A session. Pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Hermin Hartono dari PT Bintan Alumina Indonesia. Pertanyaannya kepada pembicara, kami adalah perusahaan manufaktur alumina. Kami membeli air minum galon untuk keperluan semua karyawan di perusahaan kami. Atas PPN masukan itu, sepanjang faktur pajaknya memenuhi persyaratan, maka apakah dapat dikreditkan? Apakah ada isu faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan karena bukan untuk keperluan produksi? Maksudnya ini apakah 3M atau tidak sehingga dapat dikreditkan atau tidak, Pak? Atau Mbak Nindi, siapa yang mau jawab? Dipersilahkan kepada pembicara. Terima kasih, Hani. Saya akan coba jawab. Kalau ada yang kurang nanti tolong ditambahkan ya, Nindi ya. Jadi begini nih Bapak Yusuf Hermin Hartono. Sebenarnya kan ada aturan yang mengatakan bahwa refreshment atau makanan atau penyediaan minuman, kalau itu berada di lingkungan kantor, dan itu diberikan ke seluruh pegawai, tentu tidak ada eksklusivitas ya, itu tetap dianggap sebagai kegiatan operasional. Karena kan tidak mungkin ya, tidak disediakan, ini saya aja bang bawa minuman, tapi sebenarnya ini botol aja, saya isi sendiri dari galon yang ada di kantor, kan begitu. Jadi itu tetap sebagai, pertama itu tentu kalau kita menyinggung ke PPH, tentu merupakan biaya yang bisa dikurangkan untuk menjaga dan mendapatkan penghasilan. Nah PPN-nya bagaimana? Sepanjang ada faktur pajak yang benar-benar lengkap, karena ini kan biasanya kan diberikan ke perusahaan ya, maksud saya bukan diberikan, diterbitkan, sehingga tentu harus memenuhi syarat-syarat faktur pajak standar sebagaimana yang diatur oleh aturan yang berlaku. Jadi nama penjual ada, nama pembeli ada, nama NPWP kedua pihak ada, terus detailnya ada. Ya memang seharusnya itu bisa dikreditkan Bapak kalau atas itu oleh pihak yang menerima. Kecuali yang menerbitkan itu menerbitkan faktur pajak tidak menerbitkan faktur pajak secara lengkap. Ya gimana ya? Ya nggak bisa juga gitu loh. Jadi itu dianggap cacat ya. Tapi kan semua itu kan sekarang harus ada validasi ya, berarti kan dari
pada saat pelaporan untuk penggerbekan pajak masukan, apakah itu dianggap valid atau tidak faktur pajaknya. Mungkin begitu ya, Pak Yusuf. Pak Nidi mau menambahkan? Udah. Cukup. Ya. Sorry. Ada yang mau ditambahkan, Indi? Kalau enggak, kita lanjut. Sorry, Bang. Jadi, sorry Pak, ada kendala teknis. Jadi saya menambahkan sedikit, jadi terkait pembelian air minum galon ya. Memang sepanjang faktur pajaknya memenuhi persyaratan formal dan material, seharusnya sih bisa dikreditkan ya. Cuman mungkin saya sharing sedikit terkait saya pernah mengalami saat pemeriksaan pajak, itu memang ada kantor pajak, pemeriksa yang memperlakukan bahwa air minum ini tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Jadi atas PPN masukan pembelian air minum tersebut dikoreksi oleh pemeriksa seperti itu. Memang ini kantor pajak itu memiliki perspektif masing-masing ya. Jadi memang ada yang mereka ada yang acceptable untuk PPN masukan atas air minum, ada juga yang mengkoreksi seperti itu. Mungkin untuk lebih safe-nya, selain faktur pajak yang memenuhi formal dan material itu dipastikan sudah sesuai, sudah tersedia juga, maksudnya available ya, available oleh company. Mungkin bisa ditambahkan juga mengenai apakah air galon tersebut memang disediakan untuk seluruh karyawan. Jadi dari mungkin dari bagian marketing, lalu dari bagian administrasi, di bagian pabrik seperti itu. Jadi bisa dibuktikan bahwa ini sebenarnya kami sediakan untuk seluruh karyawan seperti itu. Begitu aja Pak, tambahan dari saya. Terima kasih, Nindi. Jadi pada intinya, kalau itu memang bisa ditunjukkan bahwa itu bukan eksklusif ya ke pihak tertentu, jadi seluruh karyawan ya. Itunya. Mungkin kalau misalnya jadi eksklusif itu misalnya direktur mereknya Evian, sementara yang lain sebenarnya mereknya ya merek lain begitu. Nah, tentu itu jadi bahan pertanyaan, Evian ini apa, di mana mewah, ya, potensi jadi dikoreksi ya. Dikoreksi dua sisi tuh. Kalau diklaim pajak masukan tidak bisa dikreditkan, juga deductibility-nya dipertanyakan. Nah itu lebih repot lagi nih kalau tahun 2022 ya, benefit in kind itu merupakan objek pajak yang terutang kepada si penerima gitu. Demikian ya. Pertanyaan selanjutnya, moderator. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Rahman dari PT Multifilling Mitra Indonesia. Izin bertanya, bagaimana cara buat faktur pajak penjualan eceran? Dijelaskan tadi bahwa untuk penjualan eceran tidak dicantumkan identitas pembeli. Berarti dikosongkan atau bagaimana? Terima kasih. Silakan kepada pembicara. Ya, jadi mungkin begini ya. Ini bagusnya dari awal itu dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang cuklaknya dibekukan untuk diterbitkan sampai ada perbaikan yang mumpuni. Kemudian juga di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu ditekankan. Pertama itu adalah kita harus melihat definisi dari pedagang eceran itu apa. Tentu itu adalah penjualan ke konsumen akhir. Yang mana konsumen akhir ini apa? Konsumen yang menikmati, yang membeli, tidak akan melakukan itu untuk kegiatan usaha lainnya. Jadi memang dikonsumsi. Nah, contohnya itu paling sederhana itu ya Bapak Ibu, kalau kita belanja misalnya kaos,
itu ya, di manalah, entah di mall atau terserah ya. Sebaiknya di mall mungkin ya. Kan mereka ada notanya itu. Notanya kalau misalnya kita perhatikan iseng-iseng, itu pasti ada itu nomor NPWP penjual. Nama dan nomor NPWP penjual itu harus ada. Kemudian itu tidak kosong Bapak Ibu. Ada itunya keterangannya. Apa itu jenis barang yang dibeli itu di itemize. Kemudian juga dicantumkan PPN-nya. Jadi kemudian totalnya itu adalah dari harga barang juga ada PPN yang dipungut dan itu adalah total. Semua itu ada ya Bapak Ibu ya, itu ada aturannya itu di SE 55 PC tahun 2020. Namun secara prinsip bahwa data dari penjual itu harus ada. Kemudian jenis barang harus ada. PPN yang dipungut harus ada keterangan. Kemudian kode seri, tapi ini kode serinya itu bukan kode seri faktur pajak standar yang baku. Itu bisa berdasarkan administrasi dari WP atau wajib pajak yang bersangkutan. Coba deh Bapak Ibu, ada bond gitu ya, misalnya belanja di mana gitu, di Matahari atau di manalah begitu ya. Tentu bukan yang di pasar ya, di pasar itu kan lebih banyak individu. Atau juga even di supermarket, misalnya kita beli bahan-bahan kebutuhan yang memang terutang PPN dan begitu ya, itu pasti ada detailnya. Detailnya apakah seribet dari faktur pajak standar sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai PPN dan aturan pelaksanaan? Oh tidak, cuma ada minimum itu harus ada. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, nama penjual, NPWP penjual, jenis barang, terus PPN yang dipungut, dan totalnya. Demikian ya. Nomor seri harus ada, tapi itu tetap nomor seri administrasi dari wajib pajak yang bersangkutan. Nindya ada yang mau ditambahkan? Dari saya sudah cukup, Pak. Oke. Oke, pertanyaan nomor 3 dari Mbak Emi dari Bareksa. Tadi dijelaskan kalau misal tanggal upload faktur pajak tidak sesuai dengan tanggal penyerahan atau tanggal invoice, akan dianggap telat menerbitkan faktur pajak dan dikenakan denda 1%. Untuk peraturannya, apakah diatur secara jelas? Ada di pasal berapa? Kalau misalkan di kemudian hari ada tax audit dan memang dianggap telat, apakah ada yang bisa dilakukan agar tidak dikenakan denda? Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk buat invoice, input faktur, dan upload faktur di hari yang sama. Terima kasih. Silakan. Nindi mau jelasin? Nanti kalau misalnya ada saya tambahkan. Terima kasih Pak Kokban. Jadi pertanyaan dari Ibu Emi saya coba jawab ya Bu ya. Jadi memang untuk faktur pajak ini memang tidak dipungkiri tergantung dari bisnis flow-nya masing-masing wajib pajak ya. Jadi memang ada wajib pajak yang tidak mungkin nih kita buat invoice lalu membuat faktur pajak itu semuanya di hari yang sama, termasuk juga dengan delivery ordernya seperti itu. Nah, tapi kita kembali lagi ke Undang-Undang PPN dan juga disebutkan kembali di dalam Per 3 ya Bu ya. Per 3 pasal berapa tadi ya? Pasal 3 bahwa faktur pajak itu harus dibuat saat terjadinya penyerahan BKP dan atau JKP atau saat pembayaran gitu. Nah, jadi misalkan memang faktur transaksi penyerahannya ini dilakukan di tanggal 15 April misalkan. 15 April, maka seharusnya faktur pajak tersebut harus sudah diterbitkan di tanggal 15 April juga, seperti itu. Walaupun memang ada jangka tenggat waktu ya yang diatur di Per 3 ini, bahwa batas terakhir untuk upload faktur pajak di e-faktur adalah tanggal 15 di bulan berikutnya, which is 15 Mei ya berarti ya kalau misalkan kita refer ke kasus ini. Nah, cuman kita kembali lagi sih untuk faktur pajak sendiri itu kan seharusnya sudah diterbitkan saat penyerahan terjadi atau pembayaran terjadi, mana yang terjadi lebih dahulu, seperti itu sih Bu. Jadi
memang ini lebih ke seperti idealisnya ya. Jadi transaksi terjadi di tanggal tersebut, ya faktur pajak harus terbit di tanggal tersebut, seperti itu sih Bu. Nah, tadi poin pertanyaan berikutnya, misal di kemudian hari ada tax audit dan memang dianggap telat, apakah ada yang bisa dilakukan agar tidak dikenakan denda karena kondisinya tidak memungkinkan untuk buat invoice. Nah, jadi ini kembali lagi ke kalau tax audit atau pemeriksaan itu kita kembali lagi ke pendekatan kita masing-masing ya, ke tim pemeriksanya. Jadi misalkan ada pemeriksa yang mereka tidak terlalu melihat ke rincian di informasi dari e-faktur. Misalkan di e-faktur itu kan kita sebenarnya ada tanggal rekam, lalu ada tanggal upload gitu ya Bu ya, lalu ada tanggal faktur pajak itu sendiri gitu. Nah jadi sebenarnya kan dari 3 tanggal ini mana sih sebenarnya yang dijadikan acuan sebagai tanggal faktur pajak diterbitkan, seperti itu. Nah ada memang ada pemeriksa yang tidak terlalu melihat ini ya, jadi mereka hanya merefer ke tanggal faktur pajak yang tercantum di faktur pajak. Mereka tidak akan melihat kapan sih uploadnya, kapan sih dapat QR code-nya, seperti itu. Nah cuman kalau ini terjadi, ada faktur pajak, ada pemeriksa yang melihat sampai melihat ke tanggal upload-nya, ternyata tanggal upload-nya misalkan tadi tanggal fakturnya 15 April, tapi ternyata uploadnya baru di tanggal 2 Mei misalkan. Jadi kan secara persetujuannya sudah dapat dari kantor pajak, dari Dirjen Pajak, cuman ini kan sebenarnya tetap terjadi keterlambatan ya. Nah itu mungkin bisa lebih di-approach, dijelaskan dari sisi bisnisnya sih Bu, mungkin. Karena mungkin memang ada kendala. Ya, tapi mungkin begini Nindi, karena itu sering terjadi, bukan sering terjadi menurut hemat saya, dan memang ini suatu risiko ya yang kita sebaiknya pertimbangkan. Kalau memang diatur batas waktu, ya batas waktu itulah yang digunakan. Yang dijelaskan tadi Nindi itu memang praktikal, kalau memang orang yang bersangkutan atau dari fiskus atau auditornya, pertama tidak memperhatikan, tidak ambil berat. Yang kedua kita coba menjelaskan. Nah, sayangnya sering juga terjadi bahwa bukannya sayangnya ya, tapi lebih sering memang kita alami bahwa pemeriksa itu membaca atau menjalankan berdasarkan apa yang mereka baca. Jadi kalau mereka sempat baca aturannya yang mengatur ada jangka waktu, nah mereka tentu secara aturan dan secara prinsip tanggung jawab mereka dalam bekerja, mereka itu menjalankan berdasarkan aturan tersebut. Jadi lebih baik kita mengantisipasi dari depan bahwa memang kita menjaga jangan sampai lewat, karena tanggal uploadnya itu tanggal 15 kan ya, India. Jadi itu yang sebenarnya harus kita jaga. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa mengharapkan dari pemeriksa itu bersifat lunak, malah kita sering mengalami kejadiannya mereka malah lebih tough dari yang kita antisipasi begitu. Demikian ya Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 mengenai moderator, mengenai kode ya moderator ya. Nomor 4 dari Bapak Yusuf PT Bintan Alumina. Ada satu pertanyaan lagi dari saya Bapak Ibu mengenai kode faktur pajak 05 di lampiran per 03 PJ 2022 bagian B nomor 2 mengenai tata cara penggunaan kode dan NSFP menyebutkan bahwa kode transaksi 05 digunakan atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP yang 1. Mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun tidak lebih dari jumlah tertentu. 2. Melakukan kegiatan usaha tertentu. Pertanyaan saya, peredaran usaha jumlah tertentu tersebut berapa?
Dan kegiatan usaha tertentu ini kegiatan usaha apa aja? Apakah ada peraturan yang menjelaskan poin ini? Jadi bisa coba lihat. Pertanyaannya sangat teknis ya, Bapak Yusuf, lumayan nih, challenging. Jadi, nah itu sudah ada tuh dijawab itu 1,8 miliar ya, 1,8 miliar itu untuk transaksi revenue tertentu ya, itu saya ada lihat tersebut. Jadi peredaran usaha jumlah tertentu itu di batas 1,8 miliar ya, gitu. Mungkin untuk kegiatan usaha tertentunya coba kita tampung dulu ya, Bapak Yusuf, supaya menghemat waktu. Tapi kalau jumlah itunya memang sebesar 1,8 miliar. Nanti bisa kita comeback ke situ ya kalau sudah ada. Jadi tim kita juga lagi coba bantu research. Untuk demikian kita untuk mempersingkat waktu, untuk menghemat waktu, mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan nomor 5. Baik. Baik, nomor 5 dari Bapak Muhammad Ma'arif dari PT Steel Pipe Industri Indonesia Tbk. Bukannya dari Pak Johan dulu. Oh, Pak Johan dulu ya. Ya. PT Sunrider Oh, MK ya. ya. Oke. Mungkin nggak apa-apa, langsung saya ambil alih aja, Han. Ya, oke. Yaitu terkait barang kena pajak yang diekspor ke luar negeri atau keluar daerah pabean. Apabila BKP tersebut atau barang kena pajak tersebut tidak terkait dengan barang dagangan atau PKP utama yang diperjualbelikan. Jadi mungkin bukan core bisnisnya ya maksudnya Pak Johan ya. Apakah terutang PPN 11%? Nah mungkin kalau kita lihat begini Pak, ini Bapak menjelaskan untuk ekspor ya. Ekspor keluar daerah pabean. Nah kalau barang kita kan tahu ya Pak ya, itu kan 0% untuk barang. Jadi kalau walaupun itu bukan barang dagangan utama, tapi juga mungkin ada ancillary lah atau auxiliary bisnisnya, atau mungkin ada sesuatu yang sebenarnya salah beli. Nah itu memang bisa, kalau memang harus diekspor ya tetap 0%. Saya kok belum melihat, correct me if I'm wrong ini ya, saya kok belum melihat ada aturan yang mengatakan bahwa ekspor barang kena pajak itu terutang PPN dengan tarif normal, tapi tetap 0%. Tentu harus menerbitkan dokumen ekspor, yaitu PLB, pemberitahuan ekspor barang. Kalau misalnya beberapa waktu yang lalu itu ada aturan mengenai bahwa crude palm oil atau CPO itu terdapat pajaknya kalau ekspor, itu bukan PPN tapi bea keluar gitu loh Pak. Mungkin itu yang harus coba kita bedakan gitu Pak. Namun tentu kita harus menelaah lebih lanjut kasus realnya gimana ya Pak Johan yang saya lihat. Tapi secara umum ekspor barang fisik ya bukan jasa ya, ini kan BKP barang itu terutang PPN memang, tetapi dengan tarif 0% dengan syarat menerbitkan PEP dan lain-lainnya. Demikian Pak. Yang nomor 6 yang tadi itu Nindi, Hanima. Iya, nomor 6 dari Bapak Muhammad Ma'arif dari PT Steel Pipe Industri Indonesia, sehubungan dengan berlakunya Per 11 yang mulai berlaku di 1 September 22. Apabila kami melakukan revisi atau pengganti faktur pajak di bulan Mei 22, di bulan September 22, apakah alamat yang tercantum di faktur pajak mengikuti Per 03 atau Per 11? Mohon maaf, hanya memperjelas pertanyaan saya di atas, apabila faktur pajak yang direvisi atau diganti masa Mei, diterbitkan faktur pajak penggantinya tertanggal September 22. Nah, itu mengikuti Per 03 atau Per 11.
mungkin ini Nindi bisa jelaskan ya, itu masalah aturan mengenai menerbitkan atau merevisi atau menerbitkan faktur pajak pengganti begitu ya. Tetapi secara garis besar, tadi Nindi kan sudah menjelaskan ya itu di pasal 38 ya Nindi ya, 38A yang masalah peralihan kalau nggak salah. Yang kalau misalnya di situ yang masa penerbitan faktur pajak dari 1 April ya Nindi ya, April sampai hingga berlakunya per 11 itu tetap merujuk bahwa kalau misalnya itu apa namanya, saya agak lupa itu. Jadi penyerahannya itu di daerah kawasan tertentu, tetapi tidak mendapatkan fasilitas. Demikian bukan yang pasal 38. Coba saya lihat ya lagi supaya ini supaya tidak salah gitu loh. Ya, maaf ya. Yang tidak mendapat, ya betul. Jadi kalau tadi seperti yang disebutkan, mungkin kita bisa kembali ke yang itu, jadi yang ketentuan peralihan tersebut coba di-share ke audiens. Oke. Nah itu dia. Nah, apa namanya presentasi ya. Nah itu kan seperti ini kan bisa dilihat faktur pajak yang dibuat sejak tanggal 1 April hingga sebelum berlakunya per 11 merupakan faktur pajak memenuhi ketentuan pengisian keterangan berupa identitas pembeli sebagaimana diatur dalam per 3 di mana itu kan untuk penyerahan kepada yang melakukan pemusatan tapi dikirimkan ke tempat yang dipusatkan, yaitu di kawasan tertentu dan tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN yang tidak dipungut, dan penyerahan BKP yang dimaksud merupakan penyerahannya. Jadi kawasan tertentu itu merupakan tidak dipungut, tapi penyerahannya itu tidak mendapat fasilitas. Nama nomor 2 yang umum. Nah, ketentuan itu mengatur dalam ketentuan yang tadi sudah saya singgung, yaitu yang dimasuk ke pasal 6 ayat 2 dan ayat 3. Yang mana itu pasal 6 ayat 2 di per 3 itu adalah bersifat umum, yaitu mengenai NPWP dan juga alamat berdasarkan SKT atau tempat alamat yang tertera di surat pengukuhan sebagai PKP. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini kan yang tidak, yang kalau misalnya kita garis bawahi tidak mendapat fasilitas PPN. Bagaimana kalau mendapat fasilitas PPN? Tentu yang tidak dipungut ya. Kembali lagi ke slide sebelumnya yang kita singgung bahwa kalau misalnya itu tempat yang dipusatkan tersebut merupakan kawasan tertentu, terus mendapatkan fasilitas tidak dipungut, yang alamat pembelinya itu adalah alamat tempat itu dikirim barang tersebut. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita melihatnya itu teknisnya itu dari apa yang tertulis di per 11 gitu. Namun dalam hal penggantian atau revisi PPN mungkin bisa diingat, Nindi mungkin ingat. Karena ini kan masalah teknis ya. Coba, jadi kita memang harus agak berhati-hati dalam menjawabnya. Oke. Saya menambah Karena itu maaf Dini, itu disebutkan sebenarnya transaksi bulan Mei, terus penggantinya kalau nggak salah itu disebutkan bulan September ya, tanggalnya juga. Kok itu gimana ya? Pengganti tertanggal September 2022. Kan itu ada kalau misalnya kita lihat di chat itu dari Bapak Muhammad Marif. Saya coba jawab Pak Marif ya. Jadi saya reconfirm dulu ya Pak ya, faktur normalnya terbitnya di bulan Mei, kemudian dilakukan penggantian faktur di bulan September, dan tanggal faktur pajak penggantinya pun tertanggal September ya Pak. Nah, jadi kembali lagi ke per 3 ya Pak. Jadi kalau untuk faktur pajak pengganti itu kan dilakukan dalam hal terdapat
misalkan terdapat kesalahan informasi atau kesalahan pencantuman keterangan di dalam faktur pajak itu sendiri. Namun faktur pajak tersebut tidak membatalkan transaksi yang sudah terjadi di bulan Mei. Seperti itu ya Pak. Jadi kalau menurut saya sih karena faktur pajak normalnya sudah diterbitkannya di bulan Mei, maka seharusnya dia ketentuan faktur pajaknya pun merefer ke Per 3 seperti itu sih Pak. Karena untuk September itu kan hanya penggantian lebih terkait ke administrasi ya Pak ya, tapi tidak serta-merta transaksinya jadi setelah bulan September seperti itu. Jadi transaksi bukan berarti ikut mundur, kan begitu ya. Betul, Transaksi Pak. bulan Mei, kalau terbitkan pengganti, tentu tetap merujuk ke transaksi yang bulan Mei, begitu kan ini ya. Betul. Kalau mundur ke September, kok saya khawatir jadi terlambat, gitu kan ya. Betul. Kecuali kalau ini bukan faktur pajak pengganti, tapi memang ada pembatalan transaksi, maka kan faktur bulan Mei-nya kan berarti dibatalkan, lalu diterbitkan kembali di bulan September, maka itu sudah beda kasus nih Pak. Iya, betul sekali ini. Terima kasih. Yang tadi sempat itu gimana? Yang pertanyaan nomor 4 ada jawabannya. Yang tadi yang masalah batas itu peredaran usaha tidak lebih dari 1,8 atau 4,8. Tadi sempat saya ngomong 1,8, 4,8 ya. 1,8. Berarti peredaran tetap 1,8. Nah, kalau misalnya usaha tertentu tuh yang mengalami kesulitan mengadministrasikan pajak masukan, gitu kan ya. Dan kemudian memiliki kompleksitas proses bisnis yang sangat tinggi. Jadi mungkin tertentunya. Jadi agak subjektif ini. Tadi pertanyaan dengan Bapak siapa tadi? Saya lupa ya. Pak Johan siapa? Nomor itu ya. Jadi 1,8. Kemudian ada kesulitan pengadministrasian dan juga memiliki kompleksitas proses bisnis yang sangat tinggi salah satunya. Jadi demikian ya. Oke. Terus sama-sama Pak Muhammad Marif, terima kasih. Standar itu maksud penyerahan faktur pajak yang digunggung. Oh, Pak Abdul Rahman ada jawaban ada pertanyaan lanjutan ya. Meneruskan jawaban yang tadi maksudnya dibuatkan faktur pajak standar atau maksud penyerahan. Oh iya, kalau faktur pajak sederhana ya faktur pajak sederhana aja. Pak Abdul Rahman bukan faktur pajak standar. Yang digunggung itu kan proses pelaporannya ya Pak ya, yang digunggung. Kan kalau faktur pajak kan bukan namanya faktur pajak digunggung Pak. Faktur pajak itu kan ada 2, sederhana dan yang standar, yang semua harus diberikan urutannya. Tapi yang sederhana itu kan pelaporannya emang digunggung. Betul Pak, kalau misalnya itu masuk ke kriteria perdagangan eceran, jadi langsung ke konsumen akhir, memang itu diperbolehkan untuk menerbitkan faktur pajak sederhana, seperti yang tadi telah kita singgung begitu ya Pak ya. Terus moderator gimana? Apakah masih ada waktu? Ya, kebetulan waktunya sudah habis ya Bapak Ibu peserta, tapi kalau masih banyak pertanyaan, kami dengan senang hati menerima pertanyaan Bapak Ibu. Silakan ditujukan kepada RSM, bisa melalui business development, ataupun langsung ke Pak Akok, atau ke Mbak Nindi, atau siapapun nanti yang di RSM yang bisa di-reach oleh Bapak Ibu. Kami akan dengan senang hati menampung dan mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kami informasikan juga ya Bapak Ibu, ke depannya apabila ingin mengikuti RSM webinar, langsung join di Zoom link, sehingga Bapak Ibu bisa menanyakan secara langsung kepada pembicara, maka Bapak Ibu harus mendaftar dulu. Nah, namun jangan khawatir yang telat mendaftar, mungkin ada temennya yang penasaran nih materi webinar PPN-nya apa saja, update-update-nya apa saja nih, saya takut miss. Maka jangan khawatir, nanti materi webinar ini, video webinar ini akan kami upload di channel YouTube RSM Indonesia. Jadi kami sudah punya ya channel YouTube. In case Bapak Ibu ingin
melihat ulang atau temennya ada yang penasaran webinar RSM apa aja, nanti coba please cek di channel YouTube RSM Indonesia. Selanjutnya, RSM webinar ini sifatnya rutin ya, Bapak Ibu, seperti yang Pak Akok sampaikan tadi, minimal sebulan sekali kami akan menyelenggarakan RSM webinar. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu cek RSM website kami di bagian event. Silakan mendaftar ya Bapak Ibu dan dimasukkan ke jadwal Outlook-nya ya Bapak Ibu. Baik, akhir kata terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya karena sudah bergabung di RSM webinar kami. Kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam sehat, salam sehat. At RSM, we have over 40,000 great minds that take the time to find out what makes you and your business tick. Our audit, tax, and consulting services are designed to help you move forward with confidence, but it's how we do it that sets us apart. RSM's experts take time to understand what matters most to you, which means you receive advice that goes beyond your expectations. What you'll notice is the lengths our people go to understand the hurdles that stand in your way, and then to find innovative ways to help you jump over them. That's the value of RSM. That's the power of being understood.